demons and probably for him to How am I supposed to feel like? Now. Pepe, halo para kaum rebahan. Semoga kalian sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama the people good in the world, in the house, in the bedroom. Yang unik, nyentrik, tetapi kurang piknik. Yang pinter, caper, dan mudah baper. Di video kali ini seperti biasa, Mimin bakalan nge-spoiler sebuah film yang disutradarai oleh Dustin Lance Black. Ini dia IG-nya, bisa kalian stalking sendiri. Film ini berjudul Virginia yang dirilis tahun 2010. Menceritakan seorang mamah muda yang dibintangi oleh Jennifer Connelly. Ini dia IG-nya, seperti biasa, stalking sendiri ya. Mamah muda ini juga pernah membintangi film Marvel, yaitu Spider-Man Homecoming tahun 2017 dan Hulk tahun 2003, dan masih banyak lagi. Di film ini si mamah muda mempunyai anak yang diperankan oleh Harrison Gatherson yang pernah membintangi film Need for Speed tahun 2004 dan juga film Upgrade tahun 2018, dan masih banyak lagi. Daripada banyak bacot di awal, mari langsung saja kita mulai. Seperti biasa sebelumnya, jangan lupa pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal berfokus pada seorang wanita yang digendong oleh seorang pria keluar dari rumah yang sudah ada garis polisi yang berwarna kuning. Wanita itu adalah Virginia, dan yang membawanya yaitu Sheriff Richard Tipton. Di dalam mobil, Virginia menanyakan di mana putranya kepada seorang pendeta yang sudah ada di dalam mobil. Putranya yang dimaksud adalah si Emmett. Dan film pun dimulai. Dalam siaran langsung tertangkaplah seorang penjahat, dan Sherifflah yang menangkapnya. Kemudian para reporter mewawancarai Sheriff Richard. Selepas diwawancarai, sang Sheriff pun pulang ke rumah seorang wanita, dan itu adalah rumah dari mamah muda Virginia. Sesampainya di dalam rumah, Virginia sedang membuatkan minum. Virginia pun dipanggil oleh Sheriff ke dalam kamarnya, dan Sheriff memperlihatkan sebuah buku tentang seks. Sheriff mengajak Virginia untuk mempraktekannya. Tanpa Virginia menjawab, Sheriff langsung membuka pakaiannya dan membukakan pakaian dari Virginia. Mereka bermain-main terlebih dahulu dan hanya menggunakan pakaian dalam, dan akhirnya mereka pun bercocok tanam bersama. Terlihat ada seorang pria gendut yang sedang terluka hidungnya. Kalau bahasa kita mah ya mimisan mungkin ya. Pria gendut ini adalah Dale, yang dibantu oleh seorang wanita, dan wanita itu bernama Jessie. Dale adalah sahabat baik dari si Emmett. Dale pun menceritakan kejadiannya itu kepada si Emmett. Emmett mengetahui hal itu, dia mencari wanita yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Emmett menemukan Jessie, dan Jessie memberinya senyuman. Kemudian Jessie pun pulang dan mengikuti seorang pria, dan pria itu adalah Sheriff Richard yang merupakan ayah dari Jessie. Menuju Virginia yang sedang berkonsultasi dengan dokter. Virginia yang telat datang bulan merasa bahwa dirinya sedang hamil. Kemudian menanyakan hal tersebut kepada dokter.
Namun dokter menjawabnya bukan. Dokter mengatakan, jika dilihat dari hasil tesnya, yang membuatnya telat datang bulan adalah dari penyakit paru-paru yang dideritanya selama ini. Mengetahui hal itu, Virginia langsung bergegas keluar dari ruangan konsultasi dokter itu. Di luar, Virginia membuang hasil tesnya, dan Virginia pun mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya. Di sisi lain memperlihatkan Emmett yang sedang memfotokopi wajahnya. Kemudian datanglah seorang pria yang memperkenalkan bahwa dirinya adalah Max, pemilik dari perusahaan tempat Virginia bekerja. Menuju ke rumah Sheriff Richard. Seorang wanita menunjukkan foto kepada Sheriff, dan si wanita itu adalah istrinya Sheriff. Kemudian tidak lama datanglah bawahan Sheriff yang mengantarkan paket Sheriff, sekaligus surat untuk Jesse, anaknya. Sheriff langsung membawa paketnya ke ruangan bawah. Kemudian Jesse melihat suratnya. Ternyata surat yang diterima oleh Jesse adalah pemberian dari si Emmett. Sedangkan paket yang diterima oleh Sheriff adalah sebuah baju seksi. Menuju ke supermarket. Dilihat Emmett sedang memilih makanan. Lalu datanglah Jesse menghampiri Emmett. Jesse memberitahu bahwa Jesse telah menerima surat dari si Emmett ini. Kemudian Jesse mengajaknya untuk bertemu di pantai pada jam makan siang. Kemudian Jesse meninggalkan Emmett. Emmett pun mengulang tarik. Emmett sudah di pantai, menunggu Jesse. Kemudian datanglah Jesse dengan senyumannya yang indah dan berlari kecil yang mengisyaratkan kepada si Emmett untuk mengikutinya. Cukup-cukup Jesse membawanya ke semak-semak. Kemudian berbincang sedikit mereka membahas surat yang dikirim oleh si Emmett. Di tengah perbincangan tersebut, mulut si Jesse ini menyosor si Emmett, dan mereka pun langsung bertukaran ludah. Jesse yang merasa malu lalu pergi meninggalkan Emmett. Namun Emmett yang sudah sangeu pun mengejarnya dan menikamnya dari belakang. Terlihat Jesse bersikeras untuk tidak melakukan kegiatan bercocok tanam. Jesse mengatakan harus menikah terlebih dahulu, baru bisa bercocok tanam. Lalu Jesse meninggalkan si Emmett. Ke supermarket terlihat ada Jesse yang berada di kasir, dan Emmett pun segera menghampirinya. Jesse yang masih cuek berusaha menjauh dari si Emmett dan meninggalkan si Emmett. Namun dengan gombalan receh si Emmett, Jesse pun tidak cuek lagi. Manis ya? Kok manis? Kamu? Mereka pergi ke tempat bermain. Lepas bermain, Emmett pun mengatakan Jesse untuk pulang. Sampainya di depan pintu rumah Jesse, Emmett dan Jesse bertukaran ludah lagi. Di pagi hari terlihat Jesse dan Emmett sedang membaca buku. Virginia memanggil Emmett untuk membukakan pintu. Namun Emmett menolaknya, mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Virginia membukakan pintunya dan yang datang ternyata dokter yang selama ini menanganinya, yang membawakan obat sirup untuknya. Virginia pun meminumnya.
Setelah meminum obat, Virginia mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Namun sang dokter yang melihatnya mencoba untuk melarangnya. Virginia bersikeras, tidak mau menurutinya, dan malah mengusirnya. Actually, you give me that hospital. Back here, I'll rip your fucking eyes out. Lihat di malam hari saat Emmett dan Dale sedang menonton film. Kemudian masuklah Sheriff dan Virginia ke kamar. Di dalam kamar, Sheriff memberinya sebuah kalung dan mengeluarkan baju seksi yang sudah ia pesan sebelumnya, yang bermaksud bahwa malam itu Sheriff ingin melakukan kegiatan bercocok tanam. Karena dengan adanya keberadaan si Emmett dan Dale, Virginia menyuruh Emmett dan Dale untuk pergi sebentar. Sheriff dan Virginia pun langsung melakukan sebuah pemanasan dengan bertukaran ludah. Di tengah pemanasan tersebut, tiba-tiba Virginia mengatakan bahwa dirinya sedang hamil anak Sheriff. Sheriff yang mendengar perkataan itu langsung tidak nafsu lagi dan menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan itu. Kemudian Sheriff pun bergegas memakai pakaiannya kembali dan meninggalkan Virginia. Terlihat di rumah Jesse. Ternyata Jesse membawa Emmett ke rumahnya untuk melakukan pertemuan dengan keluarganya. Emmett pun bertemu dengan ibunya Jesse dan memperkenalkan suaminya, yaitu Sheriff Richard. And this is Richard, my husband, Jessica's new friend, Emmett. It's nice to meet you, sir. Di tengah pertemuan keluarga, mereka menonton cuplikan Sheriff yang mempromosikan partainya. Ternyata Sheriff mengikuti calon pemilihan gubernur Amerika Serikat. Di tengah gemuruh tepuk tangan, Sheriff membawa Emmett ke ruangan kerjanya. Mereka pun berbincang di dalam ruangan tersebut. Di tengah perbincangan tersebut, Emmett mengatakan bahwa dia bukan putranya Sheriff. Sheriff pun langsung mencekiknya. Kemudian Emmett langsung menendang titik Sheriff. Saat Sheriff sedang kesakitan, Emmett mengambil pistol dan menodongkannya kepada si Sheriff. Emmett menyuruh Sheriff untuk tiarap dan Emmett pun meninggalkan ruangan tersebut. Selepas kejadian itu, terlihat Emmett dan Jesse pergi ke wahana permainan yang bernama Gravision. Emmett dan Jesse sedang bersenang-senang yang ditemani oleh sahabat dari Emmett, yaitu Dale. Keesokannya di kamar Virginia. Virginia yang sedang memasukkan pakaian ke dalam bajunya agar terlihat hamil. Kemudian keluar dari kamarnya dan mengajak Emmett untuk pergi ke supermarket. Dan mereka pun gaskeun ke supermarket. Saat di kasir, Virginia melihat Sheriff dan istrinya diri kejauhan. Virginia dan Emmett pun pergi menuju butik dan bercerita kepada kasir butik bahwa ia sedang mengandung anak dari Sheriff Richard. Dan Virginia pun pergi dari butik. Di perjalanan pulang, Emmett menceritakan bahwa Emmett ingin menikah dengan Jesse. Namun Emmett tidak mempunyai apa-apa. Dengan bersedih, Virginia pun memberikan 2 buah cincin pernikahan peninggalan ayah dan ibunya
yang berarti kakek dan neneknya si Emmett. Keesokannya di sebuah bank, Virginia berusaha mengajukan peminjaman pada manajer bank yang bermaksud untuk pernikahan si Emmett. Namun manajer bank yang mengetahui bahwa Virginia tidak mempunyai jaminan apa-apa, manajer bank pun tidak memberikan pinjaman tersebut. Kemudian Virginia meminjam ke tempat lain, dan sama hasilnya, tidak ada yang memberikan pinjaman. Di pagi hari, pembersih rumah menemukan pistol milik Sheriff yang disembunyikan oleh si Emmett. Dia pun langsung memberikannya kepada Virginia. Kemudian Virginia datang lagi di bank tersebut. Ada banyak orang yang mengantri. Namun Virginia datang menggunakan topeng monyet dengan membawa pistol mencoba untuk merampok bank tersebut. Virginia mengeluarkan pistolnya, namun Virginia malah panik dan langsung melarikan diri dan tidak jadi untuk merampok bank itu. Terlihat di dalam mobil Emmett dan Virginia yang menjemput Jesse untuk melangsungkan pernikahannya secara diam-diam di California. Saat pelangsungan pernikahan Emmett dan Jesse, Virginia lah yang mendokumentasikannya. Kemudian mereka berfoto bersama. Lanjut di malam pertama Emmett dan Jesse. Malam pertama mereka lancar, tidak ada halangan apapun. Di luar kamar, Virginia meminta untuk pulang karena penyakit paru-parunya kambuh dan mengatakan kepada Emmett bahwa dia keguguran. Berfokus di toko butik, ada istri dari Sheriff Richard. Mengapa akhir-akhir ini merasakan ada yang aneh kepada suaminya, yaitu Sheriff Richard. Kasir tersebut memberitahu bahwa Virginia sedang mengandung anak dari Sheriff Richard. Istrinya yang mengetahui hal itu sudah tentu kaget, shock, dan langsung pulang ke rumah. Terlihat ada Dale dan Emmett yang sedang merencanakan sebuah perampokan di salah satu toko. Emmett yang memakai topeng monyet dan memakai daster milik Virginia, sedangkan Dale yang menggunakan jas yakuza dan menggunakan wadah salak di kepalanya, langsung mendatangi bos toko tersebut. Saat telah mengeluarkan uangnya, datanglah si Max, pemilik toko tersebut. Max pun kabur, dan suasana pun menjadi ricuh. Emmett dan Dale pun segera panik. Di rumah Sheriff terlihat istrinya yang sudah mengetahui perselingkuhan antara Sheriff dan Virginia. Istrinya mencoba untuk bunuh diri. Dia meminum banyak sekali obat. Di sisi lain, Emmett yang lari untuk kabur karena sudah ketahuan. Namun Dale mencoba untuk mengejar si Max itu. Dan di luar toko sudah ada banyak polisi, anak buah dari Sheriff Richard, yang sudah menodongkan senjatanya. Sheriff Richard mencoba untuk mengingatkan anak buahnya agar tidak menembak. Namun anak buahnya tidak mendengarkannya. Mereka menembaki Dale hingga tewas. Emmett malah pulang ke rumahnya.
berfokus lagi ke kamar istrinya Sheriff Richard dan memasukkan kepalanya ke dalam plastik. Lalu dia rebahan di kasurnya. Datanglah si Jesse ke kamarnya untuk meminta uang dan pergi bersama Emmett. Berfokus ke rumah Virginia. Virginia bingung melihat Emmett yang sangat panik. Dan rumahnya sudah dikepung oleh para polisi, anak buah dari Sheriff Richard. You put those Mormon clothes on. I was just trying to get. Job. That is my job. Lalu telepon berdering dan Virginia pun mengangkatnya. Sheriff pun menelpon Virginia. Dia menyarankan kepada Virginia untuk menyerahkan diri. Namun Virginia malah menyuruh balik kepada Sheriff Richard untuk masuk ke rumahnya dan mengobrol sebentar. Sheriff Richard pun menyetujuinya. Dan Virginia pun menyuruh Emmett yang sudah berpakaian kemeja rapi dan celana hitam untuk keluar dari rumah. Semua anggota polisi anak buah bos Sheriff mengira bahwa Emmett adalah tawanan dari Virginia. Namun Sheriff yang melihat Emmett mencoba mendekatinya. Dilihat oleh Virginia dari dalam jendela, sehingga Virginia pun menembak agar Sheriff Richard tidak mendekati si Emmett. Sheriff Richard dan anak buahnya masuk ke dalam rumah Virginia. Sheriff menemukan Virginia yang tertembak, lalu menciumi Virginia. Sheriff menggendongnya keluar rumah dan membawanya ke dalam mobil. Sisi lain memperlihatkan istri dari Sheriff terlihat seperti stres. Ia memakai baju kuning sambil membawa borgol. Sedangkan Emmett yang sudah aman terus berlari di pinggir jalan. Saat ada mobil polisi lewat, Emmett pun bersembunyi. Emmett mengira itu polisi. Ternyata itu adalah Jesse yang mengendarai mobil ayahnya. Dan Emmett pun masuk ke dalam mobil itu dan pergi bersama Jesse. Dan film pun selesai.